Ini kalau dilihat sama guru seneng banget nih. Tuh. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Mas Menteri, Bu Sekjen, beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami ingin mengucapkan juga apresiasi atas kerja-kerja yang selama ini sudah cukup baik, walaupun banyak hal, tantangan, rintangan, tapi semua bisa kita lewati bersama. Dan kemudian kami juga ingin merespon baik terhadap kenaikan belanja pegawai. Tentu harapan kami ini menjadi penyemangat baik tunjangan profesi guru PNS dan P3K senilai 1 kali gaji pokok dikalikan 12 dan tambahan penghasilan guru PNSD dan P3K senilai 250.000 dikalikan 12 bulan. Kemudian guru PNSD P3K terhadap tunjangan khusus guru senilai 1 kali gaji pokok dikalikan 12 bulan berdasarkan Mendikbudristek nomor 160 tahun 2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Tentu ini kami sangat mengapresiasi responsif dengan Kemendikbudristek ini yang nomor 160 karena itu menjadi kebutuhan bagi daerah-daerah khusus untuk mendapatkan tunjangan. Dan mengapresiasi sangat karena memang melihat secara langsung bagaimana mereka hadir. Nah, kemudian juga kami akhirnya dengan mengakhiri sebuah pantun, murid juara dapat pujian, diberi hadiah terbungkus koran. Hati para guru PNS dan P3K rasa senang dapat tambahan saat gajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau dilihat sama ASN dan guru-guru seneng banget nih. Pak Nur Purnamasidi dari fraksi Partai Golkar, silakan Pak. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak hal baru yang baik yang sudah terjadi selama Mas Menteri dan jajaran memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masih tersisa 1 tahun lagi ini, Mas Menteri. Karena itu, sebagai amanah dari konstitusi, mudah-mudahan waktu setahun ke depan ini bisa menjawab terkait dengan statement pendidikan untuk semuanya. Kalau saya lihat catatan di RKP 2024, rata-rata lama sekolah kita ini masih di angka 9,29 tahun. Padahal kita target 12 tahun. Artinya masih banyak yang belum lulus SMA atau SMK, Mas Menteri. Masih di SMP, lama belajarnya di sekolahnya itu masih 9,29. Angka partisipasi kuliah kita pun masih di bawah angka 40%. Padahal Mas Menteri punya tujuan yang sangat mulia bagaimana meningkatkan SDM Indonesia. Karena itu kenapa kemarin saya bertanya kepada Mas Menteri, kenapa kemudian anggaran PIP, KIP itu kok masuk dalam mata anggaran bansos itu. Itu saya agak khawatir sebenarnya di situ. Karena bagi saya ini paling penting. Jadi kalau saya suruh memilih, kalau saya presiden misalnya, saya akan menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah kementerian yang paling utama. Karena ini kunci dari majunya negeri kita. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang difokuskan oleh Mas Menteri bisa seluruh jajaran untuk bagaimana kemudian wajib belajar 12 tahun
itu betul-betul kita bisa wujudkan. Ini satu hal, ini saya mencatatkan ini. Yang kedua, saya juga mulai khawatir menjelang tahun pemilu besok ini. Kekhawatiran saya yang selalu terjadi setiap pergantian kepemimpinan, Mas Menteri. Ada perubahan-perubahan kurikulum. Ya, karena itu mungkin Mas Menteri bisa menginisiasi bagaimana kemudian ada sebuah langkah-langkah yang bisa diinisiasi untuk bisa menjamin bahwa kalau memang kita sepakati kurikulum ini adalah kurikulum terbaik, maka perlu ada keputusan politik sebelum ada perubahan kepemimpinan di negeri ini, sehingga mungkin kita bisa menyatakan bahwa kurikulum yang sekarang ini bisa kita laksanakan sampai tahun 2029 misalnya gitu. Nggak boleh dirubah, hanya bisa direvisi kan. Nah, ini menurut saya penting. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, dari semua apa yang sudah dilakukan Kemendikbudristek, saya apresiasi itu sangat luar biasa. Cuma mungkin ini menjadi PR. Jangan sampai kemudian prestasi yang sudah luar biasa ini tercoreng sedikit. Ya, hanya karena persoalan, ya saya memang ini tidak domain sepenuhnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sudah antar sektor kementerian. Tapi tanggungan kita dan kesepakatan rapat-rapat yang sudah kita lakukan menyangkut P1, Bu, Prof. Nuno ya, yang teman-teman P1 ini, artinya teman-teman sudah lulus, gitu kan, tapi belum ada solusi yang betul-betul melegakan mereka semua. Ini menurut saya ini yang mencoreng gitu loh. Jadi dari semua prestasi yang luar biasa, yang P1 ini menurut saya yang harus kita tuntaskan. Mumpung masih ada setahun lagi, saya yakin Mas Menteri bisa jajaran punya formula yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan ini semuanya. Sekali lagi mungkin itu, sekali lagi saya terima kasih atas seluruh hal baik yang sudah diberikan oleh kementerian selama bermitra dengan Komisi 10. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Mas Menteri dan kawan-kawan untuk Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN, akhirnya pendaftaran seleksi CSN 2023 akan dibuka. Eits, tapi jangan buru-buru main daftar aja, sampai lupa mempersiapkan hal-hal mendasar. Pertama, nomor induk kependudukan. Pastikan data NIK kalian terupdate di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Terutama buat kalian yang pindah KK, baru nikah dan bikin KK baru, pindah domisili dan sejenisnya. Jangan sampai ketika mulai daftar terhalang NIK yang nggak update. Kedua, yang nggak lulus seleksi sebelumnya bisa daftar nggak sih? Bisa dong, termasuk buat kalian yang baru ikutan seleksi P3K sebelumnya. Ini bisa jadi kesempatan baru buat kalian. Ketiga, pelamar CPNS atau P3K yang mengundurkan diri bisa mendaftar kembali nggak tahun ini? Kalau mengundurkan dirinya sudah di tahap penetapan NIP, dikenakan sanksi tidak bisa ikutan daftar ya. Keempat, bagi kalian yang akan mendaftar seleksi CSN 2023, wajib membuat akun di portal SSCASN, termasuk buat kalian yang sudah pernah mendaftar seleksi sebelumnya. Terus, soal pakai ijazah atau boleh SKL sampai batas usianya berapa, lanjut di part kedua ya. Detail ketentuan pendaftaran seleksi CSN tahun ini akan diatur lebih lanjut di peraturan Mentan RB. Kita tunggu aja.